Aku tidak pernah membayangkan akan melihatnya begitu rapuh, tak berdaya, dan dalam situasi yang sangat pribadi. Aku berjalan tanpa sengaja ke kamar mandi dan melihat alat itu tergeletak di luar, tapi apa yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang takkan pernah kulupakan. Apa yang akan kau lakukan jika kau menyadari anak tiri laki-lakimu membutuhkan bantuanmu dengan cara yang tak biasa? Aku akan ceritakan semuanya, tapi aku peringatkan, cerita ini bukan seperti yang kau kira. Tetap dengarkan sampai akhir dan katakan padaku, apa kalian akan melakukan hal yang sama? Halo, namaku Sari, aku berumur 50 tahun. Aku sudah menikah dengan Budi selama 3 tahun. Hidup kami biasanya tenang dan damai. Kami tidak punya anak bersama, tapi Budi sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Namanya Dewi, wanita muda berumur 23 tahun yang tinggi, pendiam, dan agak tertutup. Saat Budi pertama kali memperkenalkan Dewi padaku, aku merasa kami tidak begitu cocok. Aku bingung bagaimana harus bersikap, dan dia pun tampak enggan untuk dekat denganku. Hubungan kami selalu terkesan sopan tapi dingin, seolah ada jarak yang sulit dijembatani. Beberapa hari lalu, semuanya mulai berubah. Waktu itu aku sedang membereskan rumah sendirian karena Budi sudah berangkat kerja pagi-pagi. Saat aku berjalan menuju kamar tamu, aku mendengar suara air mengalir dari kamar mandi. Aku pikir itu pasti Dewi, karena dia biasanya lama mandi. Tapi hari itu suara airnya begitu lama, agak berbeda dari biasanya. Aku ingin menegurnya, mungkin mengingatkan agar tidak boros air. Tapi saat aku mendekati pintu kamar mandi, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Seharusnya aku mundur, aku tahu itu, tapi sesuatu membuatku berhenti di ambang pintu. Uap dari dalam naik perlahan, dan aku mendengar suara air jatuh. Lalu aku melihatnya, bayangan Dewi dengan alat itu di tangannya. Bukan hal besar sebenarnya, hanya bayangan samar di antara tetesan air, tapi jantungku berdegup kencang sampai aku merasa ingin meledak. Aku terpaku di sana, terjebak dalam kebingungan dan rasa malu yang mendalam. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri seperti itu, tapi saat aku sadar, aku merasa sesak dan ingin cepat-cepat pergi. Aku mencoba bersikap biasa saja, berjalan menjauh seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ada sesuatu yang berubah. Kenapa aku merasa sulit untuk pergi? Waktu seolah berhenti saat itu. Aku kembali menyelesaikan pekerjaan rumah seakan tak terjadi apa-apa, tapi badai emosiku bergemuruh di dalam hati. Aku merasa bersalah, malu, seolah telah melanggar ruang suci yang bukan hakku untuk dimasuki. Apa yang salah dengan diriku? Aku terus mengulang pertanyaan itu sambil mencoba melipat pakaian yang baru saja ku selesaikan. Namun setiap kali menutup mata, bayangan Dewi terus menghantuiku. Bukan gambarnya yang menggangguku, tapi perasaan yang ditimbulkannya. Aku belum pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. Dia sudah menjadi wanita dewasa, bukan lagi gadis kecil. Aku menangkap detail-detail kecil yang terukir dalam ingatanku tanpa izin, lekuk bahunya, gerakan tangannya, cara air mengalir di kulitnya. Berhenti, Sari, aku berkata keras-keras pada diriku sendiri, takut pada pikiran yang mulai liar ini. Aku berjanji pada diriku untuk melupakan apa yang baru saja kulihat, tapi kenangan itu terus bergaung, sulit untuk diam. Malam itu, ketika Budi pulang, aku menyambutnya dengan senyum biasa. Aku duduk berhadapan dengannya di meja makan, mendengarkan cerita hariannya, mengangguk, dan menjawab seperlunya. Semuanya tampak normal. Aku tampak normal. Tapi setiap kali Dewi lewat di depan kami, aku merasa napasku sesak, meski aku berusaha keras menyembunyikannya.
Dia tidak tampak curiga sama sekali. Dia tetap tenang seperti biasa, mengabaikan apapun yang berputar di kepalaku. Sebelum tidur, aku duduk di kamarku, menatap langit-langit yang kosong sambil mendengar langkah Dewi di lorong menuju kamarnya. Pintu tertutup perlahan, dan keheningan terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak bisa tidur. Waktu itu aku tidak tahu bahwa satu langkah sederhana di lorong rumahku akan mengubah hidupku selamanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi siksaan yang sunyi. Aku tidak tahu apakah itu hanya imajinasiku, tapi aku merasa rumah ini tiba-tiba terasa jauh lebih sempit. Jarak antara aku dan Dewi seolah menyusut, seperti ada sesuatu yang menarik kami semakin dekat, meski aku berusaha keras menjauh. Setiap kali aku melihatnya keluar dari kamar dengan rambutnya yang masih basah, atau mendengar suara air mengalir di kamar mandi, pikiranku kembali ke momen itu. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan melakukan berbagai hal, membersihkan rumah dari atas sampai bawah, memasak hidangan rumit, bahkan berjalan-jalan di sekitar kompleks perumahan. Tapi saat aku kembali, Dewi selalu ada di sana, duduk di sofa dengan tenang, menonton televisi atau membaca buku, seolah tak peduli dengan pergolakan batinku. Suatu sore, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, aku lewat di dekatnya. Aku tersandung karpet dan tanpa sengaja tanganku terjulur ke arahnya untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh. Tangannya menyentuh lenganku sekejap, dan aku merasakan getaran yang aneh menyusup ke seluruh tubuhku. Suaranya lembut, "Kamu baik-baik saja, Sari?" tanyanya dengan nada yang tenang dan dalam. Ya, maaf, aku memang ceroboh," jawabku dengan gugup, menghindari tatapannya. Aku buru-buru pergi dari ruang itu, tapi jantungku berdetak begitu kencang sampai rasanya mau lompat keluar dari dada. Aku belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Rasanya seperti tubuh dan pikiranku berkhianat terhadap diriku sendiri. Aku tidak ingin merasakan ini. Aku tahu aku tidak seharusnya. Malam itu, di kamar sendiri, aku berhadapan dengan pikiran-pikiran tergelapku. Apa yang salah denganku? Aku mencintai Budi, suamiku, pria yang memberiku kestabilan dan kasih sayang. Tapi aku tidak bisa menyangkal bahwa Dewi membangkitkan sesuatu yang kupikir sudah terkubur bertahun-tahun, sebuah keinginan yang terlarang. Aku membenci diriku karena itu. Aku membenci diri sendiri karena tidak mampu mengendalikan perasaanku, tapi yang lebih aku benci adalah kenyataan bahwa aku sebenarnya tidak ingin perasaan itu hilang. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk keluar rumah, mencari udara segar dan jarak agar pikiranku lebih jernih. Aku pergi ke pasar tradisional di dekat rumah, membeli beberapa kebutuhan rumah tangga, lalu singgah di sebuah kedai kopi kecil di pojok jalan. Saat menatap bayanganku di kaca jendela kedai, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku menunjukkan tanda-tanda kurang tidur dan beratnya beban rahasia yang tak mampu aku ungkapkan pada siapapun. Aku bukan lagi wanita yang sama. Saat aku pulang, rumah terasa aneh sunyinya. Aku meletakkan belanjaan di meja dapur dan tengah merapikan lemari ketika mendengar suara dari lorong. Ternyata Dewi ada di rumah, padahal biasanya dia keluar bersama teman-temannya saat akhir pekan. Aku cukup terkejut melihatnya ada di sana. "Halo, Sari," sapanya saat muncul di dapur. Suaranya mengejutkanku karena aku tidak menduganya akan mendekat begitu saja. "Oh, Dewi, kamu membuatku kaget," jawabku gugup, mencoba fokus mengatur buah-buahan yang baru saja kuambil. "Maaf, aku cuma mau bilang kalau aku ada di rumah hari ini. Kalau kamu butuh sesuatu, bilang ya," katanya sambil tersenyum ringan. Dia bersandar di kusen pintu, tatapannya tak lepas dari wajahku.
Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku, seperti mencoba membaca sesuatu yang kusembunyikan. Aku merasa seperti sedang diperiksa, dan itu membuatku gelisah. Aku cuma sedang sedikit capek, banyak urusan. Aku menjawab sambil berusaha tersenyum. Suasana menjadi canggung, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara kami. Kami saling bertatapan sesaat, dan aku merasakan udara di ruangan semakin berat. Aku segera berpaling dan berpura-pura mencari sesuatu di laci meja, tapi tanganku gemetar. Aku tahu aku harus pergi dari sana. Aku pergi ke ruang tamu dulu, kayaknya aku lupa ponselku, kataku terburu-buru. Tentu, jawabnya dengan tenang, seolah bisa membaca isi pikiranku. Aku melangkah keluar dari dapur hampir berlari, dengan jantung berdegup kencang. Kenapa dia menatapku seperti itu? Seolah matanya bisa menembus topeng yang kuperlihatkan pada dunia. Di sore itu, saat Budi masih bekerja, aku memutuskan mengurung diri di kamar untuk mengerjakan beberapa berkas, menghindari pertemuan dengan Dewi. Tapi takdir sepertinya ingin bermain-main denganku. Aku sedang duduk di dekat laci ketika terdengar ketukan pelan di pintu. "Sari," suara Dewi terdengar lembut. Aku segera berdiri dengan jantung berdebar, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu dengan berusaha terlihat tenang. "Ada apa?" tanyaku sambil menghindari tatapannya. "Aku cuma ingin tahu apakah kamu butuh bantuan." "Sepertinya tadi kamu sibuk sekali," katanya dengan nada halus yang secara perlahan mencairkan ketegangan di dalam diriku. "Aku baik-baik saja, jangan khawatir," jawabku sambil memainkan selembar kertas di tangan. Dewi tidak pergi. Dia masih berdiri di ambang pintu, dengan ekspresi yang sulit kubaca. Ada sesuatu dalam matanya yang berbeda, seolah sedang mencoba menilai, mencoba membaca apa yang kusembunyikan. "Terkadang aku merasa sangat kesepian di sini," ucapnya tiba-tiba. Kata-katanya membuatku terkejut. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara bergetar. "Budi sering tidak di rumah, dan aku tahu kamu juga sibuk atau diam saja. Kamu tidak pantas merasa sendiri," katanya tulus. Kata-katanya lebih menyentuh daripada yang seharusnya, mengoyak dinding pertahanan yang selama ini kubangun. Aku belajar hidup dengan kesendirian dan rutinitas bersama Budi, tapi sekarang Dewi membuatku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bahagia? "Terima kasih, Dewi. Tapi aku baik-baik saja," jawabku dengan senyum tipis yang tak mampu menipu siapapun. Saat aku berbalik untuk kembali ke urusanku, aku merasakan langkahnya semakin dekat. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di belakangku, kehangatan tubuhnya terasa begitu dekat. Udara di antara kami menjadi berat, dan seolah waktu berhenti sejenak. "Kalau kamu butuh teman bicara, aku ada di sini," bisiknya sebelum akhirnya pergi. Aku berdiri terpaku, dada berdebar kencang, pikiran kacau. Apa yang sedang terjadi antara aku dan Dewi? Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, sebuah ketegangan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku merasa dunia di sekitarku mulai berubah, meski semuanya tampak biasa saja di luar. Sejak percakapan itu, setiap kali aku bertemu dengan Dewi, ada sesuatu yang berbeda. Seakan kami melewati garis tak terlihat yang tak pernah disebutkan, tapi terasa jelas di setiap tatapan, setiap kata, dan bahkan dalam keheningan rumah yang dulu terasa lapang dan tenang. Sekarang, tempat ini bagiku terasa penuh dengan ketegangan yang tak tertahankan, di mana setiap gerakan terisi dengan makna tersembunyi. Suatu sore, saat Budi masih bekerja, aku duduk sendiri di ruang tamu mencoba membaca buku. Tiba-tiba suara pintu kamar Dewi terbuka, dan aku melihatnya berjalan ke arah dapur dengan rambut basah,
mengenakan kaos longgar dan celana pendek yang membuatnya tampak santai namun tetap menawan. Aku menatapnya tanpa sadar, dan seketika aku merasa napasku sesak. Dia menyadari tatapanku dan tersenyum tipis, seolah tahu apa yang kurasakan tapi memilih untuk diam. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membalik halaman buku, tapi pikiranku terus kembali padanya. Saat itu, Dewi berjalan melewatiku, dan aku hampir tersandung karpet. Instingku membuat tanganku terulur untuk menahan tubuh agar tidak jatuh, dan tanpa sengaja tanganku menyentuh lengannya. Sentuhan singkat itu membuat seluruh tubuhku bergetar, dan aku merasakan gelombang aneh yang sulit kujelaskan. "Kamu baik-baik saja, Sari?" tanyanya dengan suara lembut dan penuh perhatian. Aku tersenyum gugup dan menjawab, "Ya, aku cuma ceroboh saja." Aku buru-buru melepaskan tangannya dan pergi ke dapur, tapi hatiku masih berdebar kencang seperti baru saja berlari maraton. Malamnya, di kamar sendiri, aku bergumul dengan perasaan yang semakin membingungkan. Aku mencintai Budi, suami yang selalu mendukung dan memberikan rasa aman. Namun, ada sesuatu pada Dewi yang membangkitkan perasaan dalam diriku yang sudah lama terkubur, rasa ingin memiliki, rasa rindu yang tak seharusnya aku miliki. Aku membenci diriku sendiri karena perasaan ini, tapi pada saat yang sama aku takut kehilangan perasaan itu. Pagi hari berikutnya, aku memutuskan untuk keluar rumah, berharap udara segar dan suasana luar bisa membersihkan pikiranku. Aku pergi ke pasar tradisional dekat rumah, membeli beberapa bahan makanan, lalu mampir ke kedai kopi kecil yang biasa kukunjungi. Saat melihat bayanganku di kaca jendela kedai, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku terlihat lelah dan berat oleh rahasia yang aku simpan sendiri, rahasia yang membuatku merasa asing pada diriku sendiri. Ketika aku kembali ke rumah, suasana terasa aneh dan terlalu sunyi. Aku menaruh belanjaan di meja dan mulai merapikan dapur, tapi tiba-tiba aku mendengar suara dari lorong. Dewi ternyata ada di rumah, padahal biasanya dia keluar bersama teman-temannya saat akhir pekan. Aku heran melihatnya. "Halo, Sari," sapanya saat muncul di dapur. Suaranya mengejutkanku karena aku tidak menduganya akan mendekat begitu saja. "Oh, Dewi, kamu membuatku kaget," jawabku gugup, berusaha fokus mengatur buah-buahan. "Maaf, aku cuma ingin bilang kalau aku ada di rumah hari ini. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang ya," katanya sambil tersenyum ringan. Dia bersandar di kusen pintu, tatapannya tak lepas dari wajahku. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku, seperti mencoba membaca sesuatu yang kusembunyikan. Aku merasa seperti sedang diperiksa, dan itu membuatku gelisah. Aku mencoba tetap tenang, tapi dalam hati aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada hubungan kami. Apakah ini hanya kesepakatan diam, ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai tumbuh tanpa kami sadari? Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi sulit menahan diri saat segala sesuatunya menjadi semakin rumit. Di tengah pergolakan ini, aku mulai menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ada rahasia dan perasaan yang terlarang mulai menguasai hari-hariku, dan aku tidak tahu seberapa jauh aku akan terjebak dalam pusaran ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku masih belum tahu, tapi satu hal yang pasti, aku sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Aku masih ingat betul hari itu, saat semuanya mulai berubah secara nyata. Budi sedang sibuk bekerja sampai larut, meninggalkanku sendiri di rumah yang terasa semakin penuh dengan keheningan dan ketegangan yang tak bisa kutolak. Aku duduk di ruang tamu, mencoba fokus pada sebuah buku yang kubuka, tapi pikiranku terus melayang ke Dewi. Suaranya yang lembut, tatapannya yang penuh makna, dan sentuhan singkatnya yang mengguncang seluruh tubuhku.
Tiba-tiba, pintu kamar Dewi terbuka, dan dia keluar dengan rambut basah, mengenakan kaos longgar dan celana pendek yang sederhana tapi memikat. Aku merasa dadaku sesak, dan aku berusaha menenangkan diri seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, saat dia berjalan melewatiku, aku hampir tersandung karpet. Tanganku terulur secara refleks untuk menahan tubuhku agar tidak jatuh, dan tanpa kusadari tanganku menyentuh lengannya. Sentuhan itu singkat, tapi membuat tubuhku gemetar hebat. "Kamu baik-baik saja, Sari?" tanyanya dengan suara yang penuh perhatian dan ketulusan. Aku tersenyum gugup dan berkata, "Ya, aku cuma ceroboh." Aku cepat-cepat melepaskan tangannya dan pergi ke dapur, tapi jantungku masih berdegup kencang seolah baru saja berlari maraton. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar, bergulat dengan perasaan yang tumbuh semakin membingungkan. Aku mencintai Budi, suamiku yang memberiku rasa aman dan kasih sayang, tapi Dewi membangkitkan sesuatu dalam diriku yang sudah lama terkubur, hasrat dan keinginan yang tak seharusnya kurasakan. Aku merasa bersalah dan membenci diriku sendiri karena perasaan ini, tapi pada saat yang sama aku takut kehilangan sensasi itu. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk keluar rumah mencari udara segar dan waktu agar pikiranku lebih jernih. Aku pergi ke pasar tradisional dekat rumah, membeli beberapa bahan makanan, dan singgah di sebuah kedai kopi kecil yang biasa kukunjungi. Ketika melihat bayanganku di kaca jendela kedai, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku terlihat lelah dan penuh rahasia, beban yang hanya aku yang tahu. Setelah kembali ke rumah, suasana terasa aneh dan sunyi sekali. Aku sedang merapikan dapur ketika mendengar suara dari lorong. Ternyata Dewi ada di rumah, padahal biasanya dia keluar saat akhir pekan. Aku cukup terkejut melihatnya. "Halo, Sari," sapanya dengan suara ceria ketika muncul di dapur. Suaranya membuatku terkejut karena aku tidak menyadari dia mendekat. "Oh, Dewi, kamu membuatku kaget," jawabku gugup sambil mencoba mengatur buah-buahan. "Maaf, aku cuma ingin bilang kalau aku ada di rumah hari ini. Kalau kamu butuh sesuatu, bilangnya," katanya sambil tersenyum. Dia bersandar di kusen pintu, tatapannya tak lepas dari wajahku. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya menatapku, seolah mencoba membaca sesuatu yang kusembunyikan. Aku merasa seperti sedang diperiksa, dan itu membuatku gelisah. Aku berusaha tetap tenang, tapi di dalam hatiku aku bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi antara kami. Apakah ini hanya kesepakatan diam, atau ada sesuatu yang lebih dalam mulai tumbuh di antara kami tanpa kami sadari? Aku tahu aku harus menjaga jarak, tapi sulit menahan diri ketika semuanya menjadi semakin rumit. Di tengah pergolakan ini, aku sadar hidupku tidak akan pernah sama lagi. Ada rahasia dan perasaan terlarang yang mulai menguasai hari-hariku, dan aku tidak tahu seberapa jauh aku akan terjebak dalam pusaran ini. Aku belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal pasti, aku sudah melewati titik tanpa jalan kembali. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di depan pintu itu, jantungku berdebar kencang, napasku tak beraturan. Suara ketukan yang pelan itu seolah memecah keheningan yang selama ini kurasa makin menyesakkan. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kamar dan melihat Dewi berdiri di sana. Wajahnya tenang tapi ada kehangatan yang tak bisa aku jelaskan di matanya. "Ada apa, Dewi?" tanyaku sambil berusaha menutupi kegugupanku. Dia hanya tersenyum kecil dan masuk ke dalam kamar tanpa berkata banyak. Aku menutup pintu perlahan, lalu duduk kembali di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan pikiranku yang kacau. Dia duduk di seberang dan berkata pelan, "Aku tahu kamu sedang kesulitan, Sari. Aku juga merasa sama.
Kata-katanya itu mengguncang hatiku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia juga merasakan hal yang sama, kesepian dan kekosongan yang selama ini aku simpan sendiri. Kami mulai berbicara, meski dengan kata-kata yang hati-hati dan penuh arti tersembunyi. Aku merasa ada sesuatu yang menghubungkan kami, sebuah pemahaman yang sulit diungkapkan. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuatku semakin terjerat dalam perasaan yang aku coba sembunyikan selama ini. Malam itu, aku merasa seperti terperangkap dalam pusaran emosi yang semakin dalam. Ada rasa nyaman yang aneh saat berbicara dengannya, tapi juga rasa takut yang mengintai. Aku tahu bahwa apa yang terjadi ini salah, tapi aku sulit menolak daya tarik itu. Keesokan harinya, aku mencoba menghindari kontak dengannya, berharap bisa mengendalikan perasaanku. Namun, setiap kali aku melihatnya, detak jantungku semakin cepat dan pikiranku kacau. Rasa bersalah dan keinginan bertarung di dalam diriku. Suatu sore, saat aku sedang mengatur meja makan, Dewi tiba-tiba datang menghampiri. Dengan suara lembut, dia berkata, "Sari, aku ingin kita bicara jujur. Aku merasa ada sesuatu antara kita yang harus kita hadapi." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya seperti membuka pintu ke sebuah dunia yang selama ini aku takut untuk masuki. Dia melangkah lebih dekat, dan aku merasakan kehangatan tubuhnya yang membuat aku bingung. Matanya menatap dalam, seolah ingin membaca setiap rahasia di dalam hatiku. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku, terperangkap oleh perasaan yang tak mampu aku jelaskan. Malam itu, saat Budi masih bekerja, kami duduk bersama di ruang tamu, suasana sunyi tapi penuh ketegangan. Aku tahu bahwa jalur yang kami lalui kini sudah sangat berbahaya, namun aku tidak bisa menghindar lagi. Perasaan yang terpendam selama ini kini mencuat ke permukaan, dan aku harus menghadapi kenyataan yang selama ini aku hindari. Aku bertanya-tanya, apakah ini akhir dari segalanya, atau justru awal dari sesuatu yang baru? Dalam diam, aku merasakan gelombang emosi yang campur aduk. Takut, rindu, bersalah, dan keinginan yang membara. Aku tidak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Aku masih teringat betul betapa terkejutnya aku ketika menyadari bahwa semuanya sudah berubah. Suasana rumah yang dulu tenang kini seolah bergetar oleh ketegangan yang tak terlihat, dan aku menjadi saksi dari sebuah perasaan yang bergejolak dalam diriku sendiri. Aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang tak mampu kuhentikan, antara kebingungan, rasa bersalah, dan keinginan yang semakin sulit kuabaikan. Setelah malam itu, aku mencoba menenangkan diri dengan cara yang biasa kulakukan, membersihkan rumah, memasak, dan mengalihkan perhatian dengan hal-hal kecil. Namun, bayangan Dewi selalu hadir di pikiranku, menghantui setiap sudut ruang dan waktu. Aku bertanya-tanya, bagaimana bisa sebuah perasaan yang seharusnya tidak ada justru tumbuh dengan begitu kuat? Aku merasa terkejut sekaligus takut akan apa yang mungkin terjadi jika perasaan ini terus berkembang. Aku membayangkan bagaimana kehidupan kami akan berubah, bagaimana Budi akan bereaksi jika mengetahui semuanya. Rasa takut kehilangan dan rasa bersalah yang mendalam membuatku merasa seperti berjalan di atas tali yang sangat tipis, selalu waspada agar tidak terjatuh. Namun, di balik semua itu, ada juga rasa penasaran dan keinginan yang sulit diungkapkan. Aku mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan sekadar kebingungan sesaat, tapi sesuatu yang sudah lama tertanam dan kini muncul ke permukaan dengan kekuatan yang luar biasa. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa melawan perasaan ini, ataukah aku harus menyerah dan menerima kenyataan baru dalam hidupku? Setiap kali aku melihat Dewi, aku merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan, antara ketertarikan dan ketakutan,
antara harapan dan keraguan. Aku merasa seperti dua dunia yang berbeda beradu dalam diriku, dan aku tidak tahu bagaimana cara menyatukannya. Aku sadar bahwa aku tidak bisa terus bersembunyi dari perasaan ini. Aku harus menghadapi kenyataan, mencari jalan keluar, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hatiku. Namun, semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasa terperangkap dalam labirin emosi yang rumit dan membingungkan. Malam demi malam, aku terjaga dengan pikiran yang berputar-putar, merasakan ketegangan yang semakin memuncak dalam diriku. Aku tahu bahwa jalan yang kutempuh ini penuh risiko, tapi aku tidak bisa menghindarinya lagi. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan menemukan jawaban yang kutunggu, atau justru semakin tenggelam dalam kebingungan yang tak berujung? Dalam keheningan malam, aku berjanji pada diriku sendiri untuk tetap kuat dan berani menghadapi apapun yang akan datang. Namun, aku juga tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku belum tahu bagaimana akhir ceritanya. Aku hanya bisa berharap bahwa aku akan menemukan kekuatan untuk melewati semua badai ini, meskipun aku harus melangkah ke dalam kegelapan yang belum pernah kutelusuri sebelumnya. Malam itu, ketika Budi sudah berangkat kerja dan rumah terasa sepi, suasana hati dan pikiranku semakin kacau. Aku berusaha menenangkan diri di ruang tamu, tapi perasaan yang selama ini kupendam tiba-tiba meledak menjadi gelombang yang tak bisa kuhentikan. Aku tahu aku harus menyembunyikan semuanya, tapi rasanya semakin sulit menahan diri. Tiba-tiba, dari balik pintu kamar, muncul Dewi dengan tatapan serius yang membuatku terkejut. Dia berdiri di ambang pintu, tidak berbicara, hanya menatapku dengan intensitas yang membuat udara di sekeliling kami terasa berat. Aku merasakan detak jantungku semakin cepat, dan napasku menjadi sesak. Dia melangkah mendekat, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya yang semakin dekat dengan tubuhku. Sari, suaranya lembut tapi penuh tekanan, kita tidak bisa terus menghindar dari apa yang sebenarnya terjadi. Hatiku berdebar keras, dan aku tahu bahwa perasaan yang selama ini kutolak mulai membuka pintu yang tak seharusnya. Aku mencoba menjauh, tapi tubuhku terasa kaku, seperti terperangkap oleh magnet yang menarik kami berdua. Dewi mengulurkan tangannya dan menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhan itu membuat seluruh tubuhku bergemuruh, dan aku merasa seolah-olah jatuh ke jurang yang dalam. "Kenapa kita harus berpura-pura?" katanya sambil menatap mataku dengan penuh harap. Aku juga merasakan hal yang sama, Sari. Jangan kita sia-siakan apa yang ada antara kita. Kata-katanya menusuk hatiku, membingungkan dan menggoda pada saat yang bersamaan. Aku ingin menolak, ingin melarikan diri, tapi suaranya yang penuh kelembutan dan tatapan matanya yang penuh kejujuran membuatku tak berdaya. Perasaan yang selama ini kupendam akhirnya muncul ke permukaan, dan aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami berdiri berhadapan, terjebak dalam ketegangan yang luar biasa. Suasana menjadi begitu intens hingga aku merasa dunia di luar ruangan ini lenyap. Aku tahu bahwa jika aku melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan kembali. Namun, di saat yang sama, aku merasa ada kebebasan yang aneh saat menyerahkan diri pada perasaan ini. Aku merasakan ledakan emosi yang selama ini tersembunyi, dan aku tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan, membuat kami tersadar dari momen itu. Aku menoleh dan melihat layar ponsel yang menampilkan nama Budi. Jantungku melonjak, dan aku tahu bahwa keputusan yang akan kulakukan selanjutnya akan menentukan segalanya. Malam itu, aku berdiri di persimpangan jalan, antara keinginan dan tanggung jawab, antara perasaan dan kenyataan. Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, hidupku akan berubah selamanya.
Tapi aku belum siap untuk menghadapi konsekuensi yang mungkin datang. Setelah suara dering ponsel itu memecah keheningan, aku merasa seolah seluruh dunia kembali berputar dengan cepat, menghantarkan aku ke dalam pusaran dilema yang tak kunjung usai. Aku menatap layar ponsel dengan tangan gemetar, nama Budi terpampang jelas di sana, menandakan bahwa dia mencoba menghubungiku. Tapi aku tidak segera mengangkatnya. Mataku kembali tertuju pada Dewi, yang masih berdiri di hadapanku dengan ekspresi campuran antara harap dan kecemasan. Dia mengalihkan pandangannya, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa terus berpura-pura seolah tidak ada apa-apa." Kata-katanya menusuk hati, mengguncang setiap lapisan pertahanan yang selama ini kubangun. Aku merasa seolah-olah terperangkap dalam jaring yang tak terlihat, yang menjeratku antara rasa bersalah dan keinginan yang tak terucapkan. Aku tahu bahwa jika aku membiarkan perasaan ini tumbuh lebih jauh, aku akan kehilangan segalanya, kepercayaan Budi, harga diriku, dan mungkin diriku sendiri. Namun, ada bagian dalam diriku yang memberontak, yang menuntut untuk diakui, untuk dirasakan, bahkan jika itu berarti harus melanggar aturan dan norma yang selama ini aku pegang teguh. Dengan hati berdebar, aku melangkah mundur, mencoba menciptakan jarak antara aku dan Dewi. "Kita harus berhenti. Ini bukan jalan yang benar," kataku dengan suara bergetar, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Tapi Dewi menggeleng, menatapku dengan tegas. "Kalau kita terus menolak, perasaan ini hanya akan menjadi racun yang membunuh kita perlahan-lahan," katanya. "Aku tidak mau hidup dengan penyesalan, Sari. Aku ingin jujur pada diriku sendiri dan juga pada kamu." Aku terdiam, merasa terombang-ambing antara ketakutan dan keinginan. Aku tahu bahwa dia benar, menolak perasaan ini tidak akan menyelesaikan apapun. Tapi aku juga tahu betapa berat konsekuensi yang harus kuhadapi jika aku membiarkannya berkembang. Saat itu, aku mendengar suara pintu depan terbuka. Budi pulang lebih awal dari biasanya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Dewi dan aku saling berpandangan, dan aku tahu bahwa keputusan yang akan kami ambil saat ini akan mengubah segalanya. Aku memegang ponsel di tangan, masih belum menjawab panggilan Budi. Di saat yang sama, aku menyadari bahwa rahasia kami tak lagi bisa disembunyikan. Segala sesuatu yang selama ini kami coba tutupi akan segera terungkap, dan aku harus siap menghadapi konsekuensinya, apapun itu. Malam itu, di antara bisikan dan tatapan penuh makna, aku menyadari bahwa hidupku telah memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Aku berdiri di ambang pilihan yang sulit, antara menjaga apa yang sudah ada atau mengikuti suara hati yang selama ini kuabaikan. Namun, aku tahu satu hal dengan pasti, setelah malam ini, tidak ada lagi jalan untuk mundur. Ketika pintu depan terbuka dan Budi masuk ke dalam rumah, suasana langsung berubah menjadi tegang. Udara terasa berat, seperti ada badai yang siap meledak kapan saja. Dewi dan aku saling berpandangan, dan aku tahu bahwa rahasia kami sudah sangat dekat untuk terungkap. Detak jantungku berdentam keras, seolah menandakan bahwa waktu berhenti di saat itu. Budi menyapa kami dengan suara biasa, tanpa menyadari ketegangan yang memenuhi ruangan. Namun, matanya yang tajam segera menangkap sesuatu yang berbeda. Tatapannya berkeliling ke arah kami berdua, dan seketika aku merasakan bulu kuduk berdiri. Aku tahu dia merasakan ada sesuatu yang salah, sesuatu yang kami coba sembunyikan. Dewi berdiri diam, wajahnya pucat tapi matanya penuh dengan tekad. Aku merasa seperti berdiri di tengah pusaran badai yang tak bisa kuhindari. Perasaan bersalah, takut, dan keinginan beradu dalam diriku, membentuk sebuah pergulatan batin yang luar biasa. Aku mencoba menenangkan diri,
mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan yang akan datang. Namun, saat itu juga, aku tahu bahwa semua yang telah kami bangun selama ini akan berubah selamanya. Apa yang seharusnya menjadi rumah yang penuh kasih kini berubah menjadi arena pertempuran antara hati dan akal. Dalam sekejap, aku teringat semua momen yang telah kami lalui, tatapan rahasia, sentuhan yang tak terduga, bisikan di malam sunyi. Semua itu kini menjadi beban yang harus aku tanggung, sebuah rahasia yang mungkin akan menghancurkan segalanya. Budi melangkah mendekat, dan aku bisa melihat keraguan serta kekecewaan terpancar dari matanya. Dia menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku. Aku ingin berteriak, menjelaskan semuanya, tapi kata-kata seolah tersangkut di tenggorokanku. Di saat yang sama, Dewi menatapku dengan pandangan penuh penyesalan tapi juga keberanian. Aku tahu bahwa dia juga merasakan beban yang sama, dan bersama kami berdiri di ambang jurang yang sama. Ketegangan mencapai puncaknya, dan aku merasa seolah seluruh dunia berputar cepat di sekeliling kami. Aku tahu bahwa keputusan yang akan kami buat malam itu akan menentukan nasib kami selamanya. Antara cinta, pengkhianatan, dan pengampunan, semuanya bergantung pada bagaimana kami menghadapi kenyataan yang pahit ini. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana batas antara benar dan salah mulai kabur. Namun, di balik semua kekacauan ini, aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan dari sana, aku harus menemukan cara untuk bertahan dan melangkah maju, meski jalannya penuh dengan luka dan ketidakpastian. Udara di ruangan itu terasa begitu pekat, seolah seluruh dunia berhenti berputar untuk sesaat, hanya menyisakan detak jantungku yang bergemuruh tak tertahankan. Tatapan Budi yang penuh luka dan kebingungan menusuk jiwa, sementara Dewi dan aku berdiri saling berhadapan, terperangkap dalam ketegangan yang tak terucapkan. Aku merasa tubuhku gemetar, seolah akan runtuh di bawah beban rahasia yang selama ini kami pendam. Semua yang pernah kubayangkan tentang hidup tenang dan bahagia seakan sirna begitu saja dalam sekejap. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungan kini berubah menjadi medan pertempuran penuh emosi yang membakar. Aku tahu, tidak ada lagi jalan untuk mundur, garis merah sudah terlewati, dan kami harus menghadapi konsekuensinya. Budi membuka mulutnya, namun suaranya tertahan oleh getaran emosi yang menguasai dirinya. Aku melihat air mata mulai mengalir di sudut matanya, sebuah pemandangan yang membuat hatiku hancur berkeping-keping. Rasa bersalah dan penyesalan menggulung dalam diriku, bercampur dengan rasa takut akan masa depan yang begitu tidak pasti. Dalam diam, aku menatap Dewi, melihat bayangan dirinya yang dulu hanya seorang anak tiri yang aku kenal, kini berubah menjadi sosok yang membawa badai dalam hidupku. Kami terjebak dalam lingkaran yang tak bisa kami putuskan sendiri, sebuah kisah yang penuh dengan nafsu, pengkhianatan, dan keputusasaan. Aku ingin berteriak, ingin meminta maaf, ingin memperbaiki semuanya, tapi kata-kata seolah membeku di tenggorokanku. Semua keputusan, semua perasaan yang tertahan selama ini, kini meledak menjadi kenyataan yang tak terelakkan. Namun, di tengah kekacauan itu, aku merasakan sebuah bisikan halus dalam hatiku, sebuah harapan kecil yang berkata bahwa mungkin, di balik luka dan pengkhianatan ini, masih ada jalan untuk penyembuhan dan pengampunan. Tapi untuk itu, kami harus berani menghadapi kebenaran, tanpa lagi ada yang disembunyikan. Aku menatap keluar jendela, melihat cahaya rembulan yang lembut menerangi malam, seolah mengingatkanku bahwa meski gelap datang, selalu ada harapan yang menanti di ujung jalan. Dengan napas berat, aku menyadari bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi semua konsekuensi yang menanti. Cerita kami mungkin penuh dengan liku dan kesalahan, tapi aku percaya bahwa di balik semua itu,
Masih ada cinta dan kekuatan yang bisa menyelamatkan kami, jika kami berani memilih untuk bertahan dan memperbaiki apa yang telah hancur. Dan saat itu, aku tahu dengan pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan aku harus menemukan jalan untuk melangkah maju, menatap masa depan yang penuh misteri dan harapan, meski bayang-bayang masa lalu terus menghantui setiap langkahku.